Teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat keuangan manajemen yang terdiri dari beberapa unit sebagai bagan. Misalnya di sini adalah manajer, kemudian di sini adalah unit 1, unit 2, unit 3. Anggap saja kita membuat sebagai contoh yayasan, misalnya ini modelnya teman-teman. Jadi kita membuat bagan sederhana teman-teman, namun nantinya bisa dikembangkan. Jadi di sini sebagai contoh alur sederhana, apabila kita yaitu pembukuan keuangan ya mengacu kepada yaitu intern, yaitu garis komando ya. Kemudian di sini adalah pemasukan masuk ke manajer, kemudian pengeluaran juga masuk ke setiap unit ya teman. Ini adalah contoh sederhana. Di sini kita anggap saja untuk unit 1 kita simpan di sheet 1, kemudian unit 2 simpan sheet 2, kemudian unit 3 kita simpan sebagai sheet 3 ya teman-teman. Ini adalah sebagai contoh bahan, yaitu bagan sederhana ya teman-teman. Di sini saya cobakan misalnya untuk unit 1 kita sebut dengan SMP, unit sekolah dasar misalnya, satu yayasan yang mengelola pendidikan terdiri dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMK misalnya teman-teman, sebagai contoh bagan saja teman-teman. Jadi dari ketiga unit ini semuanya ada target bayar ya. Target bayar untuk setiap siswanya teman-teman. Jadi nanti di targetnya untuk setiap siswa yang target tahun ya teman. Target tahun, jadi nanti untuk bayaran setiap bulannya, sehingga pada akhirnya nanti akan terjumlah ya bayar. Setelah jumlah bayar ditemukan, maka di sini tinggal kurang bayarnya, berarti diambil dari target ya teman, target yang sudah ditentukan, kemudian dengan jumlah bayar ya. Jadi seberapapun bayarnya tiap bulannya, namun tetap dihitung sebagai target yang harus dipenuhi teman-teman. Jadi untuk target ini dibuat sedemikian rupa karena mengingat salah satu kasus misalnya adalah setiap anak mungkin ada yang berbeda ya teman, sesuai dengan tingkat atau ketentuan yang berlaku di sekolah aja masing-masing. Misalnya untuk si A kalau kurang mampu maka akan targetnya akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Salah satu contoh saja teman-teman. Jadi untuk target bayar setiap orang, setiap siswanya di tingkat SD juga mungkin, SMP, kemudian SMK akan berbeda-beda ya teman. Ini sebagai contoh saja. Jadi yang nantinya teman-teman bisa kembangkan, jadi per unit, pembukuan per unit yang nantinya akan masuk ke rekap ya. Jadi rekapannya di manajer, nanti rekapannya target untuk Januari misalnya, atau penerimaan di sini penerimaan setiap unit untuk bulan Januari misalnya berapa, kemudian bulan Februari dan selanjutnya untuk setiap unitnya teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan. Ini salah satu bagan, ada contoh saja dan dikembangkan. Untuk pengisian daripada input pembayaran ini kita menggunakan user form ya. Nanti user form ini akan mengacu pada sheet ya, mungkin nanti bisa dikembangkan. Jadi user form ini atau file yang kita sudah buat bisa dibagi per unit ya, dengan mengisi untuk satu sheet saja teman-teman. Jadi nanti ini sebagai contoh saja di penerapan. Tentunya kita lebih fokus pada pembelajaran bagaimana kita mengenal ya kode-kode ya teman-teman. Jadi ini hanya sekedar pengaplikasian ya, mengaplikasikan
kode-kode Excel dalam bentuk kode VBA ya teman-teman. Untuk ke input data pembayaran teman-teman, jadi kita saya siapkan format contoh saja teman-teman, nanti bisa teman-teman kembangkan. Untuk yang pertama kita mengacu pada nama sheet, yaitu ada sheet unit 3 unit ya teman. Jadi kita ada 3, kemudian salah satu misalnya SD, kemudian SMP, kita beri contoh 3 teman-teman. Kemudian untuk memilih daripada unit ini kita sebut dengan name rank ya teman. Name ranknya akan berganti-ganti ya sesuai dengan kelas atau unit ya teman-teman. Untuk nama sheet ya teman-teman, kita cek, kemudian kita cek di servom. Jadi pertama di sini untuk combo box 1 ya teman-teman, combo box 1. Tapi untuk combo box 1 kita bisa cek ya teman-teman. Untuk pertama kali dibuka ya teman-teman, untuk pertama kali dibuka, maka di sini adalah for kita membuat 3 ya. Jadi 3 unit di sini sebagai contoh. Jadi for Y sama dengan 1 sampai 3 ya teman. Jadi ini mengacu akan mengisi add item ya. Add item Y teman-teman. Item Y adalah 1 sampai 3. Jadi mulai dari sheet yang paling depan ya teman-teman. Jadi sheet pastikan yang paling depan yang kita maksud teman-teman. Jadi paling depan yang diambil dengan sampai 3 ya. Jadi yang paling depan. Kalau 1 adalah sheet di sini, sheet 1 itu. Sheet 1 artinya sheet berurut nomor urut 1 dari depan ya. Jadi di sini tidak menyebut sheet tetapi nama sheet, urutan sheet yang dari depan pertama, maka dari pertama sampai ketiga ya, yang mengisi add item ya. Add item nama sheet name ya teman-teman. Jadi sheet name itu adalah Y dari 1 sampai 3 untuk mengisi list yang ada di book. Jadi list kita tampilkan list untuk combo box list ini. Add itemnya kita mulai dari sheet pertama ya, kedua dan ketiga. Jadi tampil yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita seperti biasa, ini bisa dengan manual, bisa juga dengan kita memberi label ya teman. Label, jadi mengisi label ini dari label I ya teman-teman. Label I dari 1 sampai 17 kali teman-teman. Jadi kita buat koknya mulai di baris 6 ambilnya mulai kolom 2 ya teman. Untuk label, jadi untuk label kita mulai dari sel baris ke-6 kolom 2 teman-teman. Baris ke-6 kolom 2 ini teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita ambil adalah label B ya. Jadi B adalah untuk unitnya di sini ambil dari 2 tambah 1 ya teman-teman. Jadi mulai 3 ya teman-teman. Kita cek teman-teman untuk label. Label ini adalah label 1. Label 2 kita lihat label satunya. Ini adalah label 1 kelas ya teman-teman. Kelas berarti di sini ambil dari for I, jadi baris kolom kedua tambah 1 ya. Jadi baris kolom ketiga dimulai pada baris ke-6 teman-teman. Jadi for I mulai 1 ya teman-teman. Ini for I, jadi mulai 1 baris 1 mulai dari kolom 2, berarti kolom 2 tambah 1 kolom ketiga ya pertama kalinya teman-teman. Jadi karena di sini 1, maka 2 tambah I pertama kalinya adalah 3. Jadi
Untuk baris 6 kolom 3 diambil labelnya teman-teman. Jadi diambil dari sini yang pertama sampai 17 kali, yaitu 17 kali. Kita hitung dari sini 1 2, maka 17 kali sampai di mana teman-teman? 17 kali, maka sampai di 17, sampai dikurang bayar ini 17 kali ini. Jadi bisa kita cek teman-teman, yaitu untuk label mulai 1 sampai 1 2 3 4 sampai ke 17 kali ini kurang bayar. Maka untuk ke 17 nya adalah label dari kelas ya, kelas sampai kurang bayar. Jadi kita tidak perlu lagi menulis satu-satu, namun otomatis ya teman-teman, karena di sini tidak tampil ya, jadi tidak ditulis manual, kita langsung menggunakan kode ya teman, menggunakan kode. Jadi di sini kuncinya adalah label I ya teman. Untuk pertama label I adalah 17 1 sampai 17 mengacu dari baris ke-6 kolom ketiga teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah mengisi combo box ya, combo box 2 ini. Combo box 2 ini sudah sering kita bahas teman-teman, yaitu dari 1 sampai 2 karena bulan ya, bulan 1 sampai bulan 12, maka kita formatnya bulan, yaitu formatnya nama bulan lengkap Indonesia teman-teman, ini Indonesia. Jadi kalau tidak ada ini maka keluar bahasa Inggris ya, ini sudah sering kita bahas teman. Jadi 1 sampai 12 ik adalah format bulan ya, bulan yang mengisi add itemnya ya, add item combo box 2, maka I selalu diakhiri dengan I. Ini adalah untuk combo box 2 ya teman. Kita coba untuk combo box 2 ini teman-teman, combo 2. Jadi combo 2 kita mulai jadi 1 sampai 12, maka formatnya bulan ya, bulan Maret Valencia. Jadi otomatis sudah 12 sampai Desember untuk format kedua. Sudah sering kita bahas teman-teman. Jadi itu yang kode yang pertama untuk saat user form tampil ya, saat user form tampil. Ini adalah untuk combo box, kemudian untuk label, dan kemudian ini untuk combo box 1 menampilkan nama sheet ya, menampilkan nama sheet. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini adalah untuk label, untuk nama bulan di combo box 2 ya. Kemudian kita di sini di combo box ini teman-teman, combo box ini ada, yaitu pertama kita memberi nama bahwa yang tampil tadi itu adalah WS ya, WS itu adalah nama sheet ya, sheet combo box. Jadi sheet, nama sheet yang berada di combo box 1 ya teman, combo box 1. Kemudian I ini adalah indeks ya, pertama indeks yang dipilih ya teman-teman. Kalau indeksnya 1 maka data I, data 1 ya teman-teman. Ini adalah namanya name rank. Jadi kita membuat 3 name rank ini. Jadi kalau di sini yang paling atas berarti 1 sama dengan data 1 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 kita definisikan sebagai data 1 ya, karena tambah I ya teman-teman. Jadi tambah 1. Jadi di sini data 1 untuk name rank-nya teman-teman. Data 1 artinya data 1. Kemudian kalau bernilai indeksnya 2 maka ini adalah data 2 ya teman-teman, data 2. Jadi otomatis name rank-nya ini diganti-ganti ya teman-teman. Jadi data 1, kalau pilih lagi yang kedua berarti data 2, kemudian yang kepilih datanya yang terbawah nomor 3 berarti data 3 ya teman-teman, karena I adalah list yang kita pilih. Untuk data
untuk name rank data ini kita buat 3 teman-teman. Jadi di sini ada 3, kita cek name ranknya dan kita sebutkan untuk di sini adalah data 1 ya teman. Ini data 1, kemudian ini data 2, untuk sheet yang kedua di sini data 2, kemudian yang di sini data 3. Jadi tinggal kita milih data berapa yang akan habis, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah pastikan name ranknya di sini. Data 1 posisi berada di mana, maka berada di sheet SD. Kemudian data 2 posisi berada di sheet SMP. Demikian juga data 3 ya teman-teman, ini sudah paham. Jadi sudah paham teman. Jadi kita tinggal menampilkan data 1, data 2 apa data 3 ya teman-teman. Itu adalah satu trik caranya kita mengganti-ganti ya memilih data. Sekarang kita tes teman-teman. Ini adalah indeks 1 ya, yang paling atas indeks 1, indeks 0 tambah 1 ya teman-teman. Jadi kita cek dulu di sini indeksnya ya. Di sini, nah, di sini indeks yang pertama adalah 0 ya teman-teman. Indeks yang paling atas adalah 0, tapi kita tambah 1 maka jadi 1 ya. Kemudian indeks kedua adalah 1 ya, tambah 1 maka 2, itu maksudnya teman-teman. Jadi karena indeks pertama adalah 0 maka tambah 1 sehingga jadi bernilai 1. Jika data nilai 1 maka data 1 yang tampil. Jika I bernilai 2 maka data 2 yang diambil. Jadi ini pengganti I teman-teman. Jadi kita bisa mengganti, jadi tidak perlu lagi if, pakai if ya. Jadi if SD maka pakai data 1, if SMP maka pakai data 2 kan. Jadi otomatis di sini salah satu fungsi jadi menggunakan i sebagai tambahannya di sini. Karena listbook yang pertama adalah nilai 0 tambah 1 maka sama dengan data 1 ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk di sini pertama adalah 0 berarti tambah 1 ya teman-teman, maka data 1. Kemudian yang kedua adalah sama dengan 1 tambah 1 maka 2. Kemudian juga ketiga maka data 3, ini data SM3 teman-teman tampil. Jadi karena setiap kelas beda-beda, jadi tinggal milih kelas, tinggal milih unit. Dalam SD berarti muncul SD, kemudian SMP kita muncul SMP pertama, kemudian juga SMP pertama. Jadi name ranknya kita ganti-ganti ya teman-teman. Jadi name ranknya data 1 pilih data 2, pilih data 1, data 2 yang tampil, kemudian data 3 yang tampil, seperti itu. Jadi data 3 berarti SMP. Itu yang pertama untuk kelompok 1 ya teman-teman. Kemudian untuk listbook di sini langsung mencari ya teman. Jadi mencari untuk nama 1 bayarnya berapa tampil ya. Jadi tampil langsung nama, kemudian bayarnya berapa akan tampil teman-teman. Jadi untuk kode tampilnya, udah tampil langsung di sini teman-teman. Nanti di sini adalah kodenya, kita klik tombol button 1 di sini, kita isi tombol button 1 juga teman-teman. Di sini adalah untuk mencari pencarian combo box 1, mencari data ya, data sesuai combo box ya teman-teman. Jadi WS ini pertama kita mendeklarasikan WS sebagai worksheet ya teman-teman. Jadi sheet mana yang diambil ya teman-teman, kita sudah mendeklarasikan WS sebagai worksheet. Kemudian WS ini adalah WS yang tampil di combo box 1. Jadi kalau combo box 1 isinya SD, maka di sini WS nya adalah WS SD yang tampil, seperti itu maksudnya teman-teman. Jadi WS ini berdasarkan nilai combo box, berdasarkan tag yang ada di combo box 1, sehingga kita mendapatkan WS. Jadi kalau di sini combo box
SMP, maka PS-nya bernama SMP. Apabila di sini combo boxnya SD, maka WS-nya SD, ada SD yang diambil seperti itu teman-teman. Kemudian seperti biasa, X adalah nomor baris yang kita cari, karena X pertama adalah nomor barisnya adalah 7, maka tambah 6 yang nomor satunya adalah X. Apabila nomor valuenya ini adalah 1, supaya mendapatkan baris ke-7 sama dengan tambah 6 ya teman-teman, maka kita coba cek. Di sini adalah kita mencari nomor urut 1, karena nomor baris ke-7 maka 1 tambah 6 ya teman-teman, 1 tambah 6 ini sudah sering coba sama ya. Jadi X adalah baris yang ditemukan. Setelah baris yang ditemukan, kita memilih lagi mulai dari 1 ya. Jadi mulai dari 1 kolom kedua di kolom ketiga yang pertama ya teman. Jadi sudah sama dengan tadi teman-teman. Jadi untuk label juga sama, ambilnya dari sini. Kemudian untuk baris ambilnya juga dari sini. Jadi teman-teman mulai dari baris kedua tambah 1 ya, berarti baris ketiga sampai 17 kali pengulangan. Jadi sama kodenya dengan label tadi. Kemudian di sini kita tinggal hanya memilih nomor X-nya ya. X yang berapa yang kita ambil. Jadi kalau X-nya nomornya bernilai 1, maka 1 tambah 6 maka 7 ya teman-teman. Udah sering dibahas ya teman-teman. Jadi ini untuk menampilkan ya, OI sama B17. Jadi kontrol textbook yang kita buat dengan textbook, maka textbook yang akan menampilkan teman-teman. Di sini terlihat textbook ya, textbook 1, 3, 4 sampai ke 17 ya teman-teman. Untuk input teman-teman, pertama kita memilih unit ya, yaitu unit 1. Misalnya kita sebut nama sekolah dasar, maka sudah tampil ya teman-teman, sudah tampil nama siswa yang ada di situ, jadi sesuai dengan nama SIP SMP maka tampil. Setelah itu kita langsung memilih bulan ini. Jadi misalnya bulan Februari, kita cek di sini bulan Februari belum bayar, maka kita langsung input teman-teman. Input ini sudah masuk teman-teman. Jadi mengacu pada nomor kolom ya teman. Jadi input di sini adalah sesuai dengan indeks bulan di sini. Kita coba untuk kodenya teman-teman, bahwa kita masuk di tag combo box 2 teman-teman. Box 2 ini adalah bulan. Bulan adalah list index teman-teman. List index yang berapa gitu teman-teman. Sehingga untuk masuk setelah mendapat indeks bulan, jadi bernilai bulan ini indeks sebagai nama indeks yang jadi kita untuk bulan misalnya di sini sudah sering kita bahas Januari, maka indeksnya 1 ya, maka indeksnya 1. Kemudian yang kedua adalah indeksnya adalah indeks yang paling sama dengan ini teman-teman, indeks yang paling atas. Indeks yang adalah 0 tambah 1 ya, maka ada 1 ya teman-teman. Jadi sama dengan ini fungsinya, jadi mencari indeks. Kemudian kalau untuk sini adalah nomor baris, jadi kita nomor baris di sini. Jadi X nilai X tadi, nilai X kita menemukan nilai X. Setelah nilai X itu berada di posisi baris keberapa. Setelah menemukan nomor baris, kemudian kita memilih nomor kolom yang akan diisi. Jadi kolom keberapa ini? Jadi kolom indeks kedua ya. Jadi 2 kali 4, mulai dari kita cek teman-teman kodenya. Jadi di sini inputnya adalah kita cek kodenya teman-teman. Ini input adalah combo button 2 ya teman-teman.
di view kode, langsung view kode teman-teman. Ini adalah kode input kita. Kode input pertama kita membuat variabel bahwa WS itu sebagai nama sheet yang tampil ya teman-teman. Jadi sheet yang dipilih sesuai isi tag yang ada di kebobok, itu adalah nama sheetnya teman-teman. Untuk nama sheet yang berada di kebobok 1 kita pilih, kemudian ini hanya pelengkap saja teman-teman. Jika kosong maka tidak terjadi eksekusi atau tidak terjadi perintah apa-apa. Jika nomor kosong, jika ini kosong maka tetap ya teman-teman, jadi tidak ada perintah apa-apa. Misalnya di sini masih kosong ini, jadi kita mau perintah tidak akan jalan ya teman-teman. Jadi tidak ada debugnya, maka di sini dikasih if error on error, di sini on error resume next, jadi tidak akan ada perintah lagi ya teman-teman. Seperti itu maksudnya. Jadi on error resume next ditambah teman-teman. Jadi di sini kita pilih seperti ini, muncul ada perintah. Di sini kita error, kita tutup dulu teman-teman. Close dulu teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Ya di sini sudah. Jadi untuk input ya teman-teman, untuk input kita mengikuti pertama nama unit, kemudian yang kedua nama bulan, kemudian nama siswa sesuai baris, kemudian nama bulan adalah menemukan kolom ya, 5 kolom. Jadi kita kembali ke kode tadi teman-teman. Untuk nomor baris tik ini sudah kita temukan nomor baris ya, nomor baris sama dengan pencarian tadi. Apabila nomor barisnya 1 maka akan mendapatkan nilai 7 ya teman-teman. Kemudian untuk bulan adalah nilai kolom sama juga, jadi berdasarkan nilai X ya, nilai X. Kemudian untuk bulannya offset dari baris kelima ya, offsetnya 1 kali teman-teman ya. Jadi kalau di situ nilainya 1, jika nomor bayar, jika bulannya ini ya nilai 1 ya, Y sama dengan bulan, jadi Y, maka offset 1 mulai 5 ya teman-teman. Kita coba cek teman-teman. Jadi mulai dari 5 offset 1-nya teman-teman, baris kelima. Kita coba dari sini 1, kolom kelima maksud saya, kedua mulai dari depan 2, 3, 4, 5. Jadi di sini mulainya offset 1, maka mulai di kolom 6 ya teman-teman. Untuk bulan Januari ya, untuk bulan Januari sudah sering kita bahas gitu teman-teman. Jadi apabila 1 maka offset 1 jadi 5 tambah 1 ya teman. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa kita jika memilih bulan ya, bulannya bulan 2, maka ini adalah offset 2 ya. Maka 2 kita mulai dari sini, 2 maka berada di bulan Februari ya teman-teman. Jadi di sini pertama mulai offset 1, 2 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah offset 1 karena di sini mulainya 5. Dimulai dari 5, kemudian offset 1-nya di sini jika bernilai 1, jika bernilai 2, seperti itu maksudnya. Jadi di sini 2 sampai offset 12 karena di situ offsetnya 12 teman. Jadi di sini saya pilih ini offsetnya sampai bulan 12
ini 12 kali ya, jadi bulan Desember. Jadi kita coba untuk bulan Maret misalnya, bulan Maret kita input langsung tampil. Ini sudah masuk teman-teman. Bulan April input. Jadi di sini ada kode input, di sini ditambah dengan kode cari teman-teman. Jadi kode cari ini adalah untuk kebutuhan 1 ditambahkan pada kode input di sini. Jadi setiap input langsung cari. Jadi input cari. Jadi di sini sudah disimpan, tadi tidak usah perlu klik ini, sudah otomatis teman-teman. Untuk nomor kolom ini adalah indeks ya. Indeks 1 berarti 1 kali dari 5, 1, 2 dan seterusnya. Itu adalah cara untuk menemukan kolom ya, karena bulan adalah mengisi kolom baris. Setelah baris ditemukan, kemudian bayarnya bulan berapa. Apabila 1 maka indeks 1, indeks 2 dan seterusnya teman-teman. Itu mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Ini sudah cukup teman-teman. Jadi pencariannya di sini langsung sudah mencari tadi, tombol carinya sudah disimpan di sini teman-teman. Jadi otomatis tidak digunakan juga bisa digunakan dengan tidak. Inilah carinya, tadi sudah jelaskan tadi teman-teman, bahwa mengacu dari 17 kemudian kamu button klik cari, nah, kemudian tinggal di copy saja. Ininya tidak usah ikut teman-teman. Jadi klik kemudian 1 klik, maka di input ini kita tambahkan juga combo 1 klik gitu. Jadi di sini kita input kemudian ada tambahannya combo 1 yang tadi, fungsi tadi pencarian tadi adalah pencarian tadi. Maka kita klik copy saja ini, subnya tidak usah ikut, ini titik kurung, titik buka tutup kurung yang enggak usah ikut. Jadi di sini adalah combo button klik, di sini combo button klik. Demikian juga di listbook ditambahkan teman-teman, di sini ditambahkan juga combo button klik gitu. Jadi ada tambahan di sini, ada tambahan combo klik teman-teman. Yang untuk bayar ini sesuai dengan berapa harus dibayar, boleh diisi boleh tidak ya teman-teman. Mudah bisa dipahami. Untuk selanjutnya teman-teman, jadi kita sudah berhasil yang mengisi ya teman-teman, mengisi sesuai dengan, kemudian nama ranknya sudah sesuai, kemudian pilih nama bulan, input masuk, langsung klik cari, kemudian misalnya bulan Juni. Jadi untuk nama yang ketiga kita input tampil jadi bulan Juni. Jadi otomatis langsung input, kemudian langsung cari teman-teman. Kemudian bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sheet teman-teman. Di sini kita perlu menjumlahkan jadi setiap bulannya. Di sini menjumlahkan seperti biasa, kita menjumlahkan sejumlah data yang ada ya teman. Jadi acuannya nanti ini adalah baris keberapa sebagai acuan teman-teman. Untuk data kode sheetnya kita masuk di sheet SD teman-teman. Pertama adalah kita membuat deklarasi WS sebagai worksheet, kemudian RL IJ as long sebagai long ya. Jadi nanti kita di sini kita lihat dulu baru bikin dikit supaya kita apa yang digunakan ya. Jadi intinya kita buat dulu active sheet, maka kita buat WS ya, seperti itu. Kita memberi nama yang kita maksud sheet aktif, maka di sini kita beri nama WS. Kemudian on error subnext biasa digunakan dalam setiap kode. Apabila terjadi error maka akan tidak ada pemberitahuan lagi, maka langsung ya, atau tidak bekerja
Kemudian untuk data N ya, kita akan menghitung pertama ini teman-teman. Yang pertama adalah mengisi ya, di baris kelima kolom 5 ini kita isi teman-teman. Isi adalah dengan menggunakan sum, jadi nilai WS yang berada di sel 5 baris 5 kolom 5 untuk pertama kalinya berada di baris 5,5, yaitu pertamanya dan 0 ya, ini offset I, jadi tetap berada di posisi baris 5,5. Ini adalah E, jadi 5 desimal ini adalah yang pertama teman-teman. Ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama teman-teman. Jadi 5,5, kemudian offset I berarti mulai 0 offsetnya teman-teman. Jadi offsetnya berapa? Saya cek offsetnya teman-teman. Untuk di offset 0 sampai 13 ya teman-teman. Untuk ke samping ke kolom ya, ini ke kolom jadi 13, 0 sampai 13 teman-teman. Offset di sini offset 0 berarti berada di posisi tetap pada posisi yang ada, yaitu 0 pertama teman-teman. Nol yang pertama. Setelah 0 kita masuk ke 1, ini 13 kali ya teman-teman. Jadi 13 kali kita mulai dari 505 ya. Saya cek dengan kodenya 505 mulainya 505 offset I ke kanan ya teman. Jadi mulai 5 baris kelima kolom kelima posisi I posisi 0 ya teman-teman. 13 kali pengulangan. Kita cek teman-teman, di sini sampai 13 ya, 13. Kita cek sampai 13 di mana teman-teman? Berarti berada di 13, berada di 0 sampai 13 teman-teman. Ini jumlah bayar akan tetap dihitung juga ya teman-teman. Kita cek hasilnya teman-teman. Ini kita hapus dulu, apakah nanti berhasil atau belum. Ini belum kita aktifkan kodenya, dari mulai dari sini sampai 13, maka kita aktifkan dulu teman-teman. Yang ini adalah dari baris kelima kolom kelima teman-teman, 13i, ini 13i. Untuk ke kanannya teman-teman, jadi 13 kali kita hitung dulu. 13 kita coba teman-teman, 13 fungsikan 13 teman-teman. 13 berarti di sini belum kurang 1 ya teman-teman. Jadi di sini belum dihitung, kita tambahkan 1 lagi di sini. Jadi 0 sampai 14 ya. 0 sampai 14. 0 sampai 14. Kita coba lagi teman-teman. Hapus. Ini sudah masuk, jadi sudah dari sini hitungannya 2222 ya. Jadi sampai 14 teman-teman, 14. Kemudian untuk turunnya sejumlah data yang turun berapa, yang turun yang akan dihitung teman-teman. Jadi kita menggunakan data N, seperti biasa kita sudah bahas selalu. Data N adalah mengacu ke kolom 2. Kolom 2 kita cek di sini. Untuk nama kita ambil saja kolom 3 teman-teman, yang sampai di sini tidak diisi, kemudian nama pasti diisi ya. Jadi kita kasih untuk acuan kolom 4 ya teman-teman. Kolom 4. Jadi di sini adalah kolom 4 untuk data baris ke bawah. Jadi di sini adalah mulai dari E ya, E7 sampai data terbawah E7 sampai N ya teman. Jadi mengacu pada kolom 4. Kita coba teman-teman, hasilnya mengacu di kolom 4.
Seandainya ini kolom 4 kita hanya sampai di sini, maka akan dihitung juga sampai di sini teman-teman. Jadi hasilnya akan beda. Jadi jumlah yang ada berapa? Misalnya di sini 100, maka jumlahnya hanya 1 juta ya teman-teman. Jadi kalau hitung 10 saja ya. Jadi sampai di sini yang dihitung. Ya mudah-mudahan ini teman-teman sudah sering dibahas teman-teman. Jadi mengacu pada data N yang berada di kolom 4 ya teman-teman. Ini nilainya 1 juta. Seandainya kita tambahkan data lagi, tarik sampai 15, maka sampai ini yang dihitung. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami untuk data di baris kelima ini. Sampainya adalah jadi dihitung ya. Kita coba di sini tambahkan pembayaran misalnya sampai di sini, maka akan dihitung ya teman. Demikian juga kita misalnya di sini turun, maka otomatis akan dihitung ya teman. Jadi ini sudah berfungsi untuk data total bulannya ini. Sudah total bulan ini pertama ini. Yang kedua ada ini yang pertama teman-teman. Jadi pada baris ke-6 ke-5 adalah total bulan. Sekarang kita untuk mengisi di kolom 18 atau kolom 18 yaitu total ya. Jadi jumlah antara F sampai Q. Jadi di kolom 18 kita cek kolom 18 teman-teman dari depan. Jadi kita hitung dari depan 1 2 untuk mengisi di kolom 18 data itu. 18 berada di sini. Jadi untuk jumlah bayar ini teman-teman, jumlah bayar ini kita hitung dari Januari teman-teman. Jadi Januari, jadi kita menghitung dari Januari sampai Desember ini teman-teman. Di sini anggap, jadi kita dari Januari ini sampai PQ. Jadi kita lihat kodenya mulai dari F ya teman, F sampai Q teman. Kita cek kodenya. Jadi F sampai Q ya. Jadi F sampai Q dihitung. Jadi berapa jumlahnya. Kemudian untuk ke sampingnya ini tuh turun ya. Turun ini offset baris ya. Offset baris teman-teman, ini adalah offset baris. Jadi sampai J adalah sampai data terakhir teman-teman. Ini adalah J. Jadi sejumlah data ke bawah yang dihitung sesuai RL, yaitu RL adalah di kolom 4 ya, yang akan diisi teman-teman sebanyak sejumlah kolom yang ada di kolom 4. Data N di kolom 4 sebagai acuan untuk mengisi. Jadi diisi sampai di data N sampai di J, offset J teman-teman. Jadi tidak akan menghitung sampai di kolom 4. Jadi, ini adalah kolom 4 untuk nama misalnya. Jadi nama sampai di sini, maka akan diisi sampai di situ juga teman-teman. Jadi akan berada di sini sampai sejumlah nama yang ada. Kita coba dulu aktifkan. Aktifkan teman-teman. Jadi sampai data yang ada, misalnya kita tambahkan di sini, kita tambahkan, maka akan dihitung sesuai nama ya teman. Jadi nama ini yang jadi acuannya. Kita coba dulu teman-teman cek. Jadi acuannya adalah nama, misalnya
cap. Nah, sini jadi acuannya ini. Jadi untuk menghitungnya sesuai nama di sini teman-teman. Kita coba tambahkan nama. Otomatis dihitung sampai sini sesuai data nama teman-teman. Itu untuk kolom 18. Kemudian untuk kolom 19 kita akan mencari yaitu target ya. Target dengan jumlah bayar dikurangi teman-teman. Menghitungnya target dikurangi jumlah bayar ya teman-teman. Kurangi jumlah bayar. Kemudian akan mengisi di kurang bayar ini teman-teman. Kurang bayar. Jadi jawabannya ada di sini untuk kolom 19 teman-teman. Kolom 19 kita cek lagi sini teman-teman, ini kolom 19. Jadi kolom 19 sama kodenya teman-teman sampai data N lalu berada di data N. Data N adalah objek C teman-teman. Tadi sudah dijelaskan C ini objek C. Objek C teman-teman di sini. Objek C jadi E dikurang R ya teman. Jadi E offset J kemudian dikurang B dikurang R ya. E dikurang R ya. Ini adalah E dikurang R ya, sehingga mendapatkan nilai E teman-teman. Jadi sudah berfungsi teman-teman. Adalah target, jadi cukup mudah mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah untuk di 19. Kemudian 19 S ini sudah tidak perlu lagi. 19 sudah dijawab teman-teman tadi. 19 ini sudah dijawab. Kita bisa hitung ini sudah dijawab, jadi sumnya sudah dari sini, tidak perlu lagi karena kita sudah mengikuti sampai for-nya sampai 14, tadi sampai 13 sudah terjawab, jadi 14 sudah terjawab. Nah, udah bisa tahu teman-teman, ini adalah kodenya. Kode yang pertama ini adalah yang berada di jumlah per bulan, kemudian total ke bawah jadi per orangnya, ya dari per orangnya, jumlah bayar per orangnya, kemudian ini kurang bayar per orangnya, jadi 3 kodenya. Yang satu ini adalah kop pertama, jumlah total per bulan, jumlah bayar per orang, kemudian jumlah tagihan atau kurang bayar per orang. Jadi kemudian for 2 kali, makan lagi 2 kali, dan jadi sub. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Jadi ini intinya sebagai dim ya, pelengkap. Kemudian ini adalah menyebut nama sheet, kemudian menyebutkan data terakhir, jadi data N row. Maka di sini mulai dari RL kurang 7 ya teman-teman, kurang 7 karena kita mulai dari 7 ya. Kalau tidak ada kurang 7 maka akan bertambah. Misalnya di sini kita nama di sini, maka nambah lagi 7 sampai di sini teman-teman, sampai di sini, jadi akan hidup sampai di sini. Kalau tidak ada, misalnya di sini sampai, maka ditambah 7 lagi dan akan turun sampai ke sini. Jadi perlunya kurang 7 karena kita mulai dari baris ke-7 ya. Ini teman-teman, itu salah satu yang perlu dipahami. Udah bisa dipahami teman-teman. Jadi ini kodenya. Kalau kita rapatkan seperti ini, dan bisa kita menjadi bingung, dipisah, kemudian dipisah. Ini saja untuk kodenya ini. Kemudian untuk yang lain tinggal copy saja, copy, tinggal copy masuk di sheet SMP. Samakan ya teman-teman, sudah ada di sini. SMK juga sudah saya pastikan di sini.
Ini ada tadi yang perlu dibenahi tadi, kita copy saja yang di sini. Kemudian SMP kita copy semua, al delete paste, kemudian lagi SMK kode al delete paste. Jadi sudah mudah-mudahan bisa berfungsi. Untuk SD di sini SMP, kita cek SMP sudah berfungsi juga. Ya, fungsi sama. Kita tambahkan di sini S, langsung tambah. Mungkin juga yang di sini kita tambah. Untuk rekap keuangan per unit, ya, teman-teman, ini kita ambil dari pemasukan ya, penerimaan. Misalnya dari sini kita ambil mulai dari penerimaan Januari, teman, dari Januari sampai Desember. Ini kita ambil nanti mulai kolom ini adalah kolom yang ke-6 ya. Jadi di sini adalah targetnya. Saya ambil dari kolom 5 untuk bulan Januari, 5, 6. Jadi mulai kolom 6 ya. Kita ambil kolom 6 di setiap unit, sehingga di unit 1 ini kita beli kas 1, namanya kas 1. Jadi mulai Januari diambil ini, kita buat rumus ya, teman-teman, yaitu dari kolom 6 kita ambil untuk di sheet kas ini, kita mengacu pada dim WS sebagai nama sheet ya, teman-teman. Kemudian aktif sheet kita ambil dari sheet WS ya. Untuk pertama adalah sheet WS untuk unit 1. Kemudian kita mulai dari gunakan log, yaitu long for i 0 sampai 11, mengacu dari 12 bulan ya, teman-teman, 0 sampai 12. Untuk baris ke-6 di kolom 3 turunnya diisi oleh WS ya, teman-teman. WS baris ke-5 di kolom 6 mulainya, mulai kolom 6 di kolom 6 ke kanan ya, teman. Jadi mulai kolom 6 ke kanan, kita mulai dari kolom 6 0 ya, ini adalah 0, kita mulai 11, maka di sini 0 untuk yang pertama kali, kemudian 1 kita ambil 11 ya, teman, untuk sampai Desember maka 11, teman-teman. Sehingga kita mau ambil mulai dari kolom 6 ya, di sini kolom 6 mengacu pada WS ya. WS adalah sheet SD, kemudian ambil dari kolom 6 ke kanan pada baris ke-5 ya, teman-teman. Jadi untuk sheet yang pertama itu mengacu pada sheet SD ya, itu unit pertama. Untuk yang kedua sama, kodenya sama, teman-teman, tinggal kas kedua di sini tinggal nama sheetnya yang diganti. Demikian juga untuk kas yang ketiga, SMK tinggal nama sheetnya diganti. Jadi kodenya sama seperti ini. Pertama adalah deklarasi, kemudian menyebut nama VA sebagai sheet aktif, kemudian WS sebagai sheet SMK sebagai PD unit ini, kemudian 0 sampai 11 kita mengisi di baris ke-6 kolom 3 turunnya, baris ke-6 turun memang 3 diisi oleh WS sheet yang kita tuju, yaitu sheet untuk SMK dari baris ke-5 ya, mulai kolom 6 ke kanan. Jadi sama untuk semua sheet rekaban per unit ya, di sini sama, di sini unit kita hapus berfungsi. Mungkin juga kas 2 juga demikian, kita hapus berfungsi, dan 3 juga demikian, teman-teman. Jadi cukup untuk penerimaan ya. Untuk pengeluaran tinggal ditulis saja jenis pengeluaran di sini, teman-teman, yang ditambahkan di sini, yaitu uraian jadi tinggal tambah, tinggal di sini
berada di posisi pengeluaran ya, di kolom pengeluaran di sini teman-teman. Di sini adalah kolom penerimaan yang kita ambil dari pembayaran per bulan. Di sini kita pengeluaran, tinggal uraiannya kita tulis dengan nilai nominalnya. Mungkin juga untuk yang lain seperti di sheet unit 1 tinggal diisi, yang ini sudah otomatis, kemudian tinggal uraian pengeluarannya yang diisi. Demikian juga untuk unit kedua ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat kas ya teman-teman. Jadi kita akan mengisi unit ya, jadi gabungan. Jadi semua uraian di sini dari penerima pengeluaran dari ketiga ini kita rekap di sini sebagai laporan kas ya, kita copy. Jadi yang pertama unit 1 penerimaannya di sini, unit 2 penerimaannya di sini, unit 3 penerimanya di sini. Kemudian pengeluarannya berada di pengeluaran di sini. Jadi tambahkan nama sesuai dengan data yang ditulis di sini teman-teman. Untuk kas ini, jadi kita bisa mengulang dengan cara menghapus atau otomatis langsung. Kita cek kodenya teman-teman, yaitu rekap kas ya, di modul. Kita buat di modul. Pertama yang kita akan copy adalah sheet array, ada 3 teman-teman, itu kas 1, kas 2 dan kas 3 teman-teman. Jadi for year sheet, jadi sekarang ini menggunakan array, maka di sheet WS ya, jadi ini WS di semua sheet yang bernama, jadi kita mendeklarasikan WS sebagai 3 sheet ya teman-teman. Kemudian di sheet yang kita maksud salah satu diantaranya, satu persatu kas 1 dulu, kemudian dari WS. Untuk WS ini misalnya yang ini dulu copy, kemudian akan mengacu di data N di kolom B, offset 1, offset 2, maka 2 kali turun ya teman-teman. Jadi sini langsung 3 kali sheet di copy bergantian ya, kas 1, kemudian kas 2, kas 3, ya di copy ya, di setiap sheetnya adalah B5 sampai B50, tinggal ganti-ganti ya di copy teman-teman. Kemudian X di sini menyimpanannya kalau sheet aktif ya teman-teman. Jadi intinya di sini sheet aktif ini kita akan mengisi di sini. Untuk yang pertama sheet 1 yaitu unit 1, jadi langsung kodenya teman-teman, unit 1. Dengan teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada hari ini adalah sebagai contoh bagan saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa yang kita bahas bisa dipahami dan dikembangkan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.